dari kelompok 6 izin untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Andika Ekel Jonas Tanggang, NIM 224314-2055. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Amelia Putri dengan NIM 224214-2001. Perkenalkan, saya Desi Kaloko dengan NIM 224314-2015. Perkenalkan, nama saya Cinda Kartina Borsiring dengan NIM 2243142077. Perkenalkan, nama saya Daisy Jelena Korba dengan NIM 224314-2002. Perkenalkan, nama saya Aldus Tantos Manulang dengan NIM 224314-242. Pesatnya perkembangan media sosial menjadikan informasi sekecil apapun cepat sampai ke masyarakat. Sayangnya pesatnya perkembangan media sosial tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan masyarakat untuk membedakan mana berita yang benar dan mana yang salah atau hoax. Hoax atau berita palsu adalah informasi bohong tetapi dibuat seolah-olah benar. Hoax atau berita bohong seringkali mendominasi media sosial seperti belakangan ini. Tidak hanya informasi berupa tulisan, tetapi juga gambar, bahkan video. Sejumlah penelitian di luar negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat masyarakat Indonesia malas membaca buku, tapi sangat suka menatap layar gadget berjam-jam, ditambah paling cerewet di media sosial. Kecepatan jari untuk like, komen, dan share dinilai melebihi kecepatan otaknya. Padahal informasi yang disajikan belum tentu benar. Ujungnya, masyarakat Indonesia menjadi sasaran empuk untuk provokasi dan hoax. Serius ini? Gila sih gila. Ini harus di-share, diviralkan ini. Viral apa? Tengok lah. Tengok lah, tengok. Gila sih gila. Ini harus diviralkan ini. Diviralkan. Viral apa? Viral. Mana. Udah pernah tengok video yang kirim itu di grup? Tengok Min. Ini berita dari mana? Masa kalian nggak tahu? Dari medsos lah. Udah viral di mana-mana, udah viral di semua medsos, teman tahu. Yang yakin ya kalau itu betul, kalau belum jelas kenapa kok sebat-sebatan kayak gitu? Ayo, santai lah. Kita nggak cuma apa yang nge-share. Banyak orang yang nge-share. Kalau tengok yang mau share itu, udah banyak kali. Hei, gimana apa di balik berita itu? Itu tak benar loh. Orang banyak yang nge-share kok. Serius itu, hoax? Iya, aku jadi dijauhi banyak orang. Iya, sorry ya, betul. Kasus seperti ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Penyebaran hoaks menjadi salah satu masalah besar di era digital. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran, literasi digital, dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Jadi dengan kejadian ini, coba deh kita analisis. Kenapa hal ini bisa terjadi? Itu pertama karena kita kurang kesempatan. Yang kedua mungkin karena pengen cepat viral. Dan yang ketiga, itu karena kurangnya pemahaman kita tentang etika. Penyebab utamanya adalah kurang literasi digital, 2, mudah percaya, dan minimnya etika. Dampaknya besar dulu. Aku jadi marah ya dengan aku.
Itulah bisa juga bikin konflik antara orang ini. Bahkan bisa memecah persatuan antar masyarakat. Oke, perilaku ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang pertama itulah sila kedua, kita harus saling menghargai, bukan saling menfitnah. Selanjutnya itu yaitu sila ketiga. Hoaks bisa saja merusak persatuan antar kita. Dan sila yang kelima, tidak adil bagi korban yang difitnah seperti saya. Oh iya ya, mulai sekarang aku bakal lebih cermat lagi sebelum nge-share, nggak mau sembarangan nge-share lagi. Nah, kita harus lebih bijak menggunakan media sosial. Lain kali gunakan teknologi sesuai dengan nilai Pancasila ya. Oke, dari sini kita tahu Pancasila bukan hanya teori, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penggunaan teknologi. Dari cerita yang telah ditampilkan, dapat kita pahami bahwa penyebaran informasi tanpa verifikasi atau hoaks merupakan masalah serius di era digital. Tindakan sederhana seperti asal share ternyata bisa berdampak besar, mulai dari menyakiti orang lain, merusak reputasi hingga memecah persatuan. Perilaku tersebut jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya yang pertama, kemanusiaan, karena tidak menghargai orang lain. Yang kedua, persatuan, karena menimbulkan konflik. Dan yang ketiga, yaitu keadilan, karena merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus mampu menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan beretika sesuai nilai Pancasila. Di era digital ini, jempol kita lebih tajam daripada pisau. Satu klik bisa membuahkan kebaikan, tetapi juga bisa memulai banyak. Jangan mudah percaya, jangan cepat menyebar, saring sebelum sharing. Jadilah generasi yang cerdas, bukan hanya dalam teknologi, tetapi juga dalam etika dan kemanusiaan. Sejatinya teknologi hanyalah alat dan karakter kita yang menentukan dampaknya. Stop!